Ji, mulai. Mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Yang pertama, Ustaz Dr. Haji Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Ustaz Dr. Haji Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Ustaz Dr. Haji Muhammad Alaihi. Yang kami hormati penasehat dan pembina KPM Surabaya. Yang kami hormati Ketua dan jajaran pengurus KPM Surabaya. Yang kami hormati masyayikh dan alumni KPM Surabaya dan segenap pemuda wali santri KPM Surabaya dan sekitarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi kemodernan KPM Surabaya hari Ahad 4 Zulhijjah 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Juli 2022 di Gedung Barat Balai Pemuda, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan kebahagiaan di tempat yang barakah ini. Serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Habibur Rahman, Surat Al-Imran ayat 109 sampai dengan 105. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آمين يا رب العالمين. Menyanyikan lagu Iqbal saya dilanjutkan dengan Hidna Wahana yang akan dilakukan oleh Ustaz Dewi Ira hadirin Muhammad Berli. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 3/4 jatuh pada hitungan pertama dimulai suaranya.
Uhayyikum tahiyatan islamiyah min qalbin samim. Tahiyatan ittahada bihal muslimun fil jannah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustazi, Akhuya Ustaz Ahmad Soeharto, beliau guru kami, guru kita semua yang ada di sini. Kami banyak belajar dengan beliau. Syaraftumuna, sebuah kehormatan kita duduk di samping beliau, kita murid beliau, kita belajar dengan beliau. Saat ini kita diberi amanah untuk berada di samping beliau. Kami saat ini masih selalu banyak belajar dengan beliau, khususnya dalam penulisan sejarah Gontor. Beliau ketua tim kita sebagai tim penulis sejarah Gontor. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk semuanya. Dr. Hamis Syafa yang kami hormati, ketua IKPM, kemudian jajaran pengurus IKPM, masyayikh IKPM, Ustadz Burnadi yang selalu setia mendampingi kita IKPM dimanapun acaranya, kapanpun waktunya. Ustadz Burnadi ini selalu ada bersama kita. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini salah satu pendiri Masjid Cengho pertama di Indonesia, yaitu yang ada di Surabaya. Salah satu pendirinya adalah alumni Gontor. Beliau alumni tahun 80. Betul Ustadz Burnadi ya? Ya, betul. Karena apa? Karena ini beliau sampaikan langsung saat kita membawa tribun, rombongan tribun meliput di Masjid Cengho. Ternyata salah satu pendirinya beliau ini, Ustadz Burnadi Hasan, Khirit Sanah Tamanin, Ustadz ya, tahun 80. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat, wa bifadlihi tatanazzalul khairat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Sebelum kami masuk tadi, ada wali santri 3 orang yang bertanya kepada kami di depan sana tadi sambil menerima satu persatu. Ustaz, sanad keilmuannya Trimurti itu bagaimana? Saya langsung terkaget. Dan yang sudah kita siapkan tentang ke-IKPM-an itu berubah karena ada pertanyaan, sanad keilmuannya Trimurti itu bagaimana, Ustaz? Nggih, kita pengen tahu. Katanya ini kan apel tahunan. Kemudian ada ibu-ibu bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ibu yang kemarin saya telepon begini. Oh iya ibu ya. Di Gontor itu saya kok tidak pernah ngelihat ibu-ibu ya. Banyak seperti itu. Terus bagaimana ibu-ibu yang ada di Gontor? Terus bunyainya bagaimana? Kalau di pondok-pondok salaf itu kan bunyainya kan super sibuk, lebih sibuk dari Pak Nyainya malah seperti itu. Atau di pondok mana dan lain sebagainya. Bunyainya di Gontor itu bagaimana? Itu seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan yang barusan saja di tempat ini ditanyakan, Ustadz, anak saya dan beberapa santri-santri yang lainnya sudah banyak yang lulus. Bagaimana kelanjutannya anak-anak kita? Maka dalam waktu kira kurang lebih 10 menit ini dan persiapan yang telah kami siapkan untuk materi saat ini, kami rubah karena melihat 3 pertanyaan ini. Mungkin nanti Ustadz Soeharto akan lebih banyak menjelaskan. Yang kami ketahui, sebagaimana yang kami ketahui, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Gontor sejak tahun 1926. Ini langsung saya mix saja. Kalau melihat di balik kesuksesan seorang pemimpin, pasti ada wanita yang hebat di belakang kita. Ketika kami datang ngadep ke Pak Yai Hasan, membawa buku sejarah Gontor, kemudian apa yang dibuka pertama kali oleh beliau, yaitu sosok wanita di balik kesuksesan Gontor. Mayoritas yang hadir saat ini adalah ibu-ibu.
supaya ibu-ibu tahu dan juga yang bertanya senyum-senyum sekarang melihat kami menyampaikan materi ini. Di balik kesuksesan Gontor adalah sosok ibu. Bagaimana 3 Trimurti, 3 bersaudara yang masih kecil-kecil kemudian ditinggal oleh suaminya. Sang ibu tadi ditinggal oleh suaminya, meninggalkan anak yang sangat banyak. Banyak anak beliau yang kita tahu Trimurti, 3 bersaudara, kemudian ada Pak Lurah satu yang juga selalu mensupport 3 adik-adiknya tadi. Maka ketika Butik itu ditinggal suami, ketika Bu Trimurti ya, Bu Anom Besar itu ditinggal oleh suaminya. Kalau Butik ini Bu Sahal, kalau Bu Trimurti itu Bu Nyai Sudarmi, ya. Kalau Butik ini Bu Sahal, yang terkenal dengan nama aslinya Bu Sutika, kemudian dikenal dengan nama Butik atau Bu Sahal. Kalau Bu Nyai Sudarmi, beliau membawa 3 anak-anaknya dengan kondisi yang sangat sederhana. Beliau masih muda, anak-anaknya yang lain ada wanita dan sudah menikah sebagian, tapi sebagian lagi yang 3 kecil-kecil ini harus memangku pesantren dalam kondisi memang belum siap. Maka saat itu kaderisasi Gontor yang juga belum siap harus tutup untuk sementara waktu. Maka Butik datang ke siapapun beliau meminta doa. Butik meminta doa kepada orang yang beliau temui. Ada tetangganya, ada bahkan orang-orang yang nakal di desa Gontor itu. Dalam sebuah kitab atau dalam sebuah sejarah itu dikatakan Butik juga meminta doa kepada beliau. Sampai salah seorang yang perampok tadi itu ketika dimintai doa sama Butik, Bu Sudarmi, maaf, Bu Sudarmi, apakah tidak salah kalau meminta doa kepada saya? Lawang saya itu loh kerjaannya hanya molimo di sini. Siapa yang tidak tahu saya? Kata seorang pria tersebut. Siapa yang tidak tahu saya kalau saya suka mencuri, suka ini, suka itu, suka yang lain sebagainya. Maka jawaban beliau apa? Jawaban Bu Sudarmi kepada orang tersebut yang dimintai doa. Kalau doamu untuk dirimu mungkin tidak diterima. Tapi kalau doamu untuk anak-anakku yang masih kecil dan sudah ditinggal oleh orang tuanya, insya Allah akan diterima. Maka meminta doa kepada siapapun tanpa pandang bulu. Mau orang itu baik, mau orang itu kurang baik, tetap kita harus mengupayakan selalu minta doa. Maka sejak itu mulailah Bu Sudarmi ini beliau mengutus anak-anaknya untuk belajar. Pak Sahal setelah beliau belajar di sekitar Gontor, kemudian beliau melanjutkan belajar lagi di sebuah tempat yang kita tahu insya Allah tempat tersebut. Mana itu? Siwalan Panji. Siwalan Panji ini di mana? Di Buduran Sidoarjo, yaitu terkenal dengan Pondok Pesantren Hamdaniyah. Di Pondok Pesantren Hamdaniyah ini yang saat ini sudah diurus oleh generasi ke-7-nya dan masih ada. Namun Hamdaniyah saat ini tidak seperti Hamdaniyah yang ada dulu. Di situ Mbah Sahal juga Kiai Haji Zainuddin Fanani pernah belajar di sana walaupun sejenak. Tidak selama Pak Sahal. Kalau Pak Sahal lumayan lama, tertulis dalam kitab beliau belajar di sana selama 5 tahun. Di situ beliau belajar banyak guru-guru dan tokoh-tokoh bangsa yang juga lulus dan belajar di tempat tersebut. Ada Mbah Hasim Asy'ari, ada Rakholil Bangkalan. Kalau Rakholil Bangkalan jauh sekali karena Rakholil Bangkalan ini adalah gurunya Mbah Hasim Asy'ari. Dan sempat Kiai Haji Hasim Asy'ari setelah melanjutkan pembelajaran ilmu hadisnya di Makkah, kemudian beliau pulang. Disitulah Rakholil Bangkalan sempat belajar kepada Mbah Hasim Asy'ari. Maka ketika itu bagaimana seorang guru
yang tadinya menjadi guru bagi sang murid sekarang menjadi murid. Maka dalam sebuah sejarah dikatakan bahwasanya Khalil Bangkalan itu sempat membawakan sandalnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ini adalah mantu dari Kiai Hamdaniyah di Buduran Sidoarjo. Punya istri, punya anak, putrinya meninggal di Mekah, kemudian tidak lama kemudian istrinya pun meninggal di Mekah. Itu belajar di masa yang berdekatan dengan Pak Sahal. Kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Ketika kita datang untuk riset penelitian buku Trimurti, berkali-kali kami datang ke situ. Kemudian di sana juga belajar bersama Kiai As'ad Samsul Arifin, Pondok Salafiyah Syafi'iyah situ Bondo. Kalau Khalil Bangkalan zamannya jauh. Pak Zainuddin Fanani setelah beliau menyelesaikan pendidikan sejenaknya di Siwalan Panji, beliau langsung ke Jogja, kemudian beliau menjadi konsulnya Muhammadiyah di Sumatera. Kita tidak perpanjang bagaimana beliau perjalanannya di Sumatera, namun di Sumatera saat itu sudah terbentuk juga Trimurti. Siapa itu? Trimurti yang pertama adalah Kiai Haji Zainuddin Fanani, kemudian ada Buya Hamka, ada kemudian Malik Siddiq. Sampai beliau bertiga ini saking benar-benar ngefansnya dengan salah seorang tokoh yang bernama Ibnu Rus, maka beliau bertiga selalu mengkaji tentang pemikiran-pemikiran moderat yang ada di dalam kitab-kitabnya Averus atau Ibnu Rus. Maka Trimurti atau 3 orang ini sudah terkenal sejak zaman dulu di Padang Panjang sana. Bahkan saat kami mengadakan wawancara dengan putra Kiai Haji Zainuddin Fanani, namanya Allahyarham Ustadz Rusdi Bae Fanani. Ustadz Rusdi Bae Fanani menyampaikan kalau seandainya saat Buya Hamka menyelesaikan tulisannya Tenggelamnya Kapal Van der Lijk, sosok Zainuddin di dalam novel yang ditulis Buya Hamka itu adalah sosok Zainuddin Fanani, bapak beliau dan salah satu pendiri Gontor. Itulah beliau. Dan benar, pada tahun 1934, Kiai Haji Zainuddin Fanani di masa orang masih kelaparan, di masa orang masih susah mencari makan, beliau sudah menulis buku tentang jurnalistik. Ada buku tentang jurnalistik ala Kiai Gontor yang sekarang disempurnakan. Kemudian bagaimana pada tahun 1936 beliau sistematiskan sebuah konsep kepesantrenan yang diterapkan hingga saat ini. Bagaimana manajemen asrama, bagaimana manajemen organisasi, bagaimana manajemen kegiatan seluruh yang ada di Gontor telah beliau tulis pada tahun 1936 bersama adiknya Kiai Haji Imam Zarkasi. Itulah perjalanan panjang di Sumatera, di mana Pak Fanani beliau juga selain menjadi konsul Muhammadiyah ngefans dengan tokoh peradaban, tokoh fikih, tokoh pembaharu dunia, sampai 3-3-nya itu punya anak dinamai Rusdi. Maka anaknya Pak Fanani itu Pak Rusdi Bae Fanani, kemudian anaknya Buya Hamka itu Rusdi Hamka, anaknya Malik Siddiq itu Rusdi Siddiq. Itulah singkat sanad keilmuan yang ada. Si bungsu Kiai Haji Imam Zarkasi dulu pada zaman beliau pada tahun 1920, Kiai Haji Imam Zarkasi ini di masa keemasan pendidikan yang ada di Pulau Jawa ada di Solo. Masa itu keemasan pendidikan di Pulau Jawa di Solo, maka Pak Azhar berangkat langsung beliau belajar di Solo. Kemudian di satu waktu Kiai Haji Imam Zarkasi beliau belajar bersama tokoh-tokoh pendidikan yang baik. Ada madrasah Arabiyah Adabiyah, kemudian ada di Jamsaren beliau belajar, kemudian belajar juga di sebuah tempat yang sampai saat ini diwakafkan menjadi rumah sakit, yaitu Internat Mustati. Di situ beliau belajar bersama siapa? Bersama seorang tokoh ulama alumni Al-Azhar, kemudian menjadi guru besar di Universitas Zaitun di Tunisia, yaitu Umar Al-Hashimi. Umar Al-Hashimi adalah salah satu tokoh bangsa Islam, salah satu tokoh Turki Utsmani pada zaman sebelum terpecahnya Islam.
pada tahun 1923-24 saat sebelum runtuhnya Turki Utsmani. Umar Al-Hashimi bersama tokoh-tokoh dunia saat itu datang semuanya berkumpul di Mesir. Berkumpul di Mesir untuk apa? Untuk bersatu. Karena di seluruh negara-negara Islam, sekitar 50-an negara Islam berkumpul saat itu untuk menyatukan kembali pada Perang Dunia Kedua bagaimana ke depannya Islam. Maka ulama seluruh negara Islam bersatu berkumpul di Mesir. Hasilnya apa? Ittafaqu ala alla yattafiqu. Mereka sepakat untuk berpisah dan mengatur negaranya masing-masing. Maka Umar Al-Hashimi kecewa. Beliau mengatakan di dalam sebuah majelis itu, kalau kita tidak bersatu, maka pecah ini Islam selamanya. Tidak akan lagi kita bersatu sebagaimana kekuatan yang ada saat ini. Maka beliau pergi dan hijrah dari Tunisia ke Pekalongan, menjadi buru batik, ketahuan keilmuannya, dibawalah ke Solo. Disitulah Pak Zar pertama kali belajar imla. Disitulah Pak Zar pertama kali belajar insya. Disitulah Pak Zar pertama kali belajar al-lugha al-arabiyah ala tariqatil hadisah. Kalaulah di Padang Panjang kemudian Pak Zar itu melanjutkan bersama orang tuanya Buya Hamka, juga Pak Zar belajar di Padang Panjang bersama Mahmud Yunus, Adurusul Lugha al-Arabiyah, kaidah cara belajar bahasa Arab dengan konsep metode nahwu dan sorof. Bersama orang Umar Al-Hashimi di Solo, beliau membuat sebuah konsep yang diajarkan oleh Umar Al-Hashimi kepada Pak Zar, yaitu konsep direct method. Untuk itu, maka Pak Zar saat itu beliau mengcombine sebuah konsep yang dipelajari tentang bagaimana mempelajari bahasa Arab. Dari gurunya di Solo, dari gurunya di Padang Panjang, beliau terapkan pertama kali di Padang Sidempuan saat beliau menjadi Direktur Muallimin Muhammadiyah. Saat itu tahun 2003 atau 2004, kami sempat berangkat ke sana dan mengadakan napak tilas ke Padang Sidempuan. Ternyata hasilnya adalah dari teori setahun kurang lebih beliau terapkan di sana, kemudian beliau buat sebuah kelinci percobaan, yaitu Durusul Lugha al-Arabiyah, dan hingga saat ini satu-satunya metode yang paling qualified, satu-satunya metode yang paling baik dalam mempelajari bahasa Arab adalah sebuah konsep yang terbukukan dengan Durusul Lugha al-Arabiyah ala tariqatil hadisah. Itulah jariah wakaf keilmuan yang Pak Zar berikan salah satunya kepada kita santri-santri beliau. Itu salah satu sederhana singkat sanad keilmuan dan juga bagaimana sosok wanita pejuang yang ada di balik gontor. Kalaulah alumni yang ada di Surabaya, oke, saya melihat kira-kira 25 tahun yang lalu, Ustadz Saifin pernah mengatakan, salah satu ketua IKPM Gresik, karena Surabaya ini tahun 2011 IKPM-nya baru rebound kembali setelah 30 tahun istirahat. 30 tahun istirahat, kemudian 2011 hidup kembali, yang disupport oleh IKPM Gresik dan disupport oleh IKPM Sidoarjo. Saat itu dari IKPM Gresik ada Ustadz almarhum Ustadz Bustan, kemudian Ustadz Saifin sama Ustadz Imam Awaluddin. Dari IKPM Sidoarjo yang mensupport kita almarhum Ustadz Kawakib dan juga Ustadz Agus Budiono. Beliau berlimalah yang menghidupkan kembali IKPM Surabaya. Pada tahun 2011, kumpul pertama kali kita di Depot Suramadu. Kemudian setelah itu kita diajak ke Gontor. Setelah itu terbentuklah ketua IKPM yang pertama kali. Setelah itu kita sepakat untuk setiap 5 tahun ketua akan diganti. Siapapun, bagaimanapun, ketua akan diganti. Periode kedua juga alhamdulillah 5 tahun. Saat ini beliau-beliau ini adalah ketua di periode ketiga. Maka kalau Ustadz Saifin tadi pernah mengatakan, dulu IKPM Surabaya itu perpulangan sakbis. Sekarang kami lihat di Masjid Al-Akbar total jumlahnya 32 bis putra dan putri. Allahu Akbar. Jumlah yang sebesar itu kemudian menjadi pemikiran kita, Bapak Ibu. Bukan kita itu senang, kita ini ada top 10 Ustaz. Top 10 itu grup sendiri, isinya ketua 3 orang,
kemudian penasehat 4 orang, kemudian pendiri Sigor IKPM Surabaya kita masukkan juga di situ, sehingga 10 orang ini selalu berpikir, salah satunya terbentuknya beberapa kegiatan. Nah, jumlah yang besar ini kemudian menjadi pemikiran baru. Kalau dulu perpulangan sakbes lulus, sebagian ngambil di Gontor, sebagian masuk Winsa, ada Dr. Hamis ini yang beliau juga di Winsa sampai saat ini, dan kalau mau doktoral ya sama beliau sudah siap langsung beliau langsung terima insya Allah itu. Kemudian 2 base, 3 base. Nah, kalau sudah menjadi 32 base ini, bagaimana? Langkah IKPM itu apa? Pondok saat ini bersama guru-gurunya yang jumlahnya juga ribuan, kader-kader pondok-pondok utus kemana-mana. Pondok siapkan untuk para kader-kadernya, sehingga telah selesai nanti S1, S2, S3 pulang kembali berjuang di pondok untuk pondok. Maka di IKPM juga telah dibentuk sebuah konsep yang nyuntung gontor. Tahun lalu alhamdulillah dimulai beasiswa dari IKPM Surabaya, dapat dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2 orang dicoba, alhamdulillah qadarullah 2 orang itu baik dan bagus. Tahun ini ada 25 orang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk IKPM Surabaya. Ada juga dari Sekolah Tinggi STIK, Sekolah Tinggi Al-Hikmah itu beliau juga memberikan beasiswa penuh, tapi khusus yang mumtaz kalau Al-Hikmah. Kenapa? Standarnya tinggi karena diminta khusus jurusan matematika, fisika, kimia, jurusan eksak akan diberikan beasiswa penuh, full full di asrama, ya boarding, makannya uang sakunya, bahkan memberikan penuh. Cuma standarnya bagi yang mumtaz. Selain itu, di dalam kumpul-kumpul yang ada di kepengurusan ini, jumlah 32 base ini tidak akan bisa menyelesaikan, tidak akan bisa kita selesaikan hanya dengan 25 beasiswa tambah 10 beasiswa. Maka kami mengasah kembali otak asatid-asatid yang ada, para ketua khususnya yang mikirkan IKPM tiada henti. Maka dibentuklah sebuah konsep baru, belajar dari apa yang disampaikan oleh Kiai Sukri, Kiai Hasan. Bagaimana bisa mensinergikan? Kami sekarang membentuk tim khusus di dalam IKPM yang insya Allah mudah-mudahan ditakdir dan tidak ada halangan. Tim ini yang dibentuk oleh ketua akan berangkat menuju Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, Swiss, dan Italia. Untuk apa? Akan membentuk MOU IKPM Surabaya untuk para alumni sehingga bisa nanti sekolah jauh ke negeri Eropa. Amin Allahumma amin. Insya Allah. Selanjutnya, kerjasama IKPM juga bersama Forbis Pusat. Bersama Forbis Pusat yang saat ini sedang dibentuk dengan konsep yang ada di GH. GH itu alumni Gontor di seluruh Indonesia yang bersatu dalam sebuah usaha traveling. Akan juga membentuk tim dan sudah terbentuk tim ini. Tapi inisiatornya adalah IKPM Surabaya. Dan ini yang dipikirkan saat terakhir kita rapat di villa yang ada di mana? Di mana itu? Taman Dayu, villanya Ustaz Munawar yang ada di Taman Dayu. Beliau sudah bilang ini villa buat rapatnya IKPM. Fadhol, silahkan mau rapat di situ. Dari situlah GH. Kami juga ingin membentuk sebuah perjalanan itu menjadi sebuah perjalanan yang berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Maka alumni Gontor ada yang menjadi ketua umum Ampuri, Asosiasi Pengusaha Haji dan Umroh. Ada yang menjadi ketua umum Sapuhi, ada Ustadz Firman Malviro, ada Ustadz Lukman Nyakne, alumni Mahala Ustadz Hamid ya, Ustadz Lukman Nyakne itu. Itu juga beliau ketua umum. Dan dari GH itulah akan membentuk kerjasama perjalanan pendidikan. Selain wisata halal, akan juga terbentuk wisata pendidikan. Karena kelebihan kita di situ, ada alumni Gontor di Azhar, ada alumni Gontor di Mesir, ada alumni Gontor di Turki, akan ada juga alumni Gontor di Dubai, ada alumni Gontor di Yaman.
maka selain wisata halal akan dibentuk oleh para senior-senior itu menjadi sebuah wisata destinasi pendidikan. Dan kita tidak akan malu IKPM Surabaya membuat MOU atas nama IKPM Surabaya. Ke depan, satu saja yang goal, anak kita berangkat ke sana, pulangnya akan apa? Menjadi kader IKPM Surabaya, menjadi kader kota Surabaya, hidupkan Surabaya, semuanya harus hidup dan semuanya bangkit. Yang akan memimpin di Surabaya ini, insya Allah ke depan, anak-anak kita yang dari IKPM Surabaya. Amin, Allahumma amin. 8 hari yang lalu, saat panggung gembira, hari Sabtu sebelum tampil panggung gembira, kami sowan Yai Hasan. Dalam sowan kami kepada Yai Hasan, duduklah kami bersama beliau sambil melihat kelas 6 mempersiapkan panggung gembira. Coba antum duduk di sini Tamimi. Gimana zaman pengasuhan ente dulu sama zaman panggung gembira sekarang? Ya sambil saya ketawa, ente wali kelas tahun berapa? 2006 tuh. Gimana sama 2006? Bagusan 2006 tuh. Iya ente wali kelasnya kata beliau. Ini wali kelasnya Ustaz Cares Hidayat ini ketua. Kemudian enggak Ustaz, ini sangat bagus. Lalu beliau menunjukkan koran kepada kami. Coba baca ini koran. Kita duduk mulai jam 7:30 sampai zuhur, kurang lebih 3 jam. Baca ini koran. Koran itu berisi apa Ibu? Koran itu qadarullah, isinya pas betul untuk wali santri. Isinya adalah, nah, alhamdulillah kamu sudah lulus untuk mendapat beasiswa di luar negeri. Kalau kamu nanti itu lulus di luar negeri, kemudian sekolah di luar negeri, lanjutkan S2 nak. Setelah S2, lanjutkan S3. Setelah S3, kamu jangan pulang ke Indonesia nak. Lebih baik kamu menetap di negara di mana kamu dapat beasiswa ini, kemudian kamu bekerja di sana, kamu cari uang di sana, ilmumu akan lebih dihargai di luar negeri daripada kamu berada di negeri ini. Kemudian beliau bertanya, apakah ini yang dimaksud dengan pendidikan? Atau kita mengutus orang untuk sekolah ke luar negeri, lalu harus begini, memintarkan orang Indonesia yang kemudian membesarkan bangsa-bangsa lain. Pak Yai Hasan menyampaikan seperti itu. Kemudian beliau menyampaikan lagi, coba dalam perspektif pendidikan, dalam perspektif selama kamu kuliah di luar negeri, bagaimana ketika antum kuliah di luar negeri? Kami ceritakan, betul Ustaz yang disampaikan ibu itu. Kami pernah di luar negeri ketika kuliah, sambil mengisi kekosongan ketika di Islamabad, Pakistan, kita punya kedutaan yang baik, orang-orang Indonesia dengan staf-staf kedutaan yang sangat baik. Daripada nganggur, kita juga mengajar. Siapa yang kita ajar? Yang kita ajar adalah duta besar dari negara-negara lain. Kebetulan saat ini saya mengajar duta besar Amerika. Duta besar Amerika yang setelah menjadi dubes di situ, dia akan menjadi duta besar di Kuwait, sehingga membutuhkan guru yang berbahasa Arab. Maka dimintalah oleh ambasador saat itu Bapak Laksamana Ishak Latukonsina, namanya Pak Dubesnya Pak Ishak Latukonsina bersama Bapak Jenderal Bintang 2 atau Bintang 3 lupa saya. Beliau juga di kedutaan mengutus kami untuk mengajar bahasa Arab duta besar Amerika. Hanya mengajar 1 jam saja dalam 1 minggu, itu mahasiswa diajar 100 US, Bapak dibayar 100 US dollar. Ketika setiap hari Minggu kami mengajar 2 jam, itu 200 US dollar. 1 bulan kami itu mendapatkan gaji 800 US dollar. Kemudian uang transport untuk PP itu 50 US dollar. Jadi 1 bulan di hari Minggu hanya 2 jam saja itu sudah kipas-kipas 1000 US dollar. Dan mahasiswa banyak yang seperti itu. Banyak mahasiswa yang seperti itu, yang diburu adalah duta besar atau staf dari kedutaan besar Republik Indonesia atau negara-negara lain. Nah, itulah yang membuat kalian tidak mau pulang ke Indonesia dan membesarkan bangsa ini, kata Pak Yai. Memang seperti itu. Kursnya di sana, atau mata uangnya di sana, atau standarnya di sana. Tapi kalau kita pulang ke Indonesia, kemudian Indonesia ini dibesarkan,
Kemudian bangsa ini akan lebih menjadi bangsa yang besar dengan tokoh-tokoh yang benar-benar educated leader. Sebagaimana yang dikonsep oleh Singapura dan beberapa negara lainnya. Itulah yang kami harapkan Bapak Ibu sekalian. IKPM, ketua IKPM telah bekerja keras habis-habisan. Maka setelah konsep bi'tha al-ilmiyah, konsep pendelegasian ke depan, pengurus-pengurus IKPM, asatid sigor, kalau ditakdir ini tidak akan menjadi masalah dan diberi kemudahan, itulah yang akan diberangkatkan pertama. Kemudian setelah itu pulang ke Surabaya, mengajar di Surabaya, hidupkan kota Surabaya, hidupkan IKPM, dan hidupkan nama baik Gontor di kota pahlawan. Aku lumah tasmaun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara kedua dilanjutkan oleh Pak Ustaz Dr. Haji Hafiz Syaraf LCMV. Waktu dan tempat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati bersama guru kita Ustadz Soeharto. Beliau ini guru kami, termasuk juga orang tua kami. Kebetulan beliau adalah teman seangkatan dari Pak Lik kami. Beliau juga adalah guru dari putri kami. Sehingga saya adalah wali santri dari Mantingan yang beliau sempat mengasuh di sana. Sehingga beliau adalah guru kami dan juga guru putri kami. Ada satu kisah Bapak Ibu yang ini harus menjadi pelajaran kita, bahwa ada seorang kiai hebat di Jawa Timur ini, pesantrennya hebat, alumninya juga hebat. Salah satu alumninya kemudian mendirikan pesantren, dan pesantren itu juga menjadi pesantren yang hebat. Maka karena santrinya memiliki pesantren yang hebat, sang kiai memondokkan putranya di pondok santrinya tadi. Maka tadi sang kiai kemudian menjadi wali santri di pondok yang dulu menjadi santrinya. Suatu saat sang kiai menjenguk putranya di pesantren santrinya tadi itu. Kebetulan waktunya adalah habis zuhur. Saat mendatangi sang kiai yang saat itu adalah santrinya untuk meminta izin menemui putranya, melihat rumah santrinya yang dulu santrinya yang ingin menjadi kiai itu masih tertutup. Dalam benak sang kiai, mungkin santri saya sekarang jadi kiai, untuk anak saya ini masih istirahat. Maka sang kiai yang ingin menemui kiai putranya itu yang dulu adalah santrinya, beliau berdiri saja di depan rumahnya tanpa berani mengetuk pintu rumah sang kiai yang dulu adalah santrinya. Saat menjelang asar, tiba-tiba rumah itu terbuka, dan yang membuka adalah sang kiai yang dulu adalah santri dari kiai yang sedang bertamu tadi. Maka sang kiai yang dulu adalah santrinya melihat sang kiainya dulu berdiri di hadapan rumahnya, maka kaget. Assalamualaikum Pak Kiai. Kok berdiri di situ, tidak mengetuk pintu? Dari jam berapa jenengan berdiri di situ? Enggak, barusan saja seperti. Padahal sudah berjam-jam di situ tadi. Dari jam 1 sampai jam 3 kan udah 1 jam lebih. Ini contoh bagaimana etika kita menjadi wali santri di hadapan sang kiai. Berbeda dengan kita ini, seringkali kita ini mengkritik kebijakan pondok, mengkritik kebijakan kiai, mengkritik kebijakan ustaz.
Maka kita ini punya banyak grup wali santri. Isinya itu luar biasa. Ada keluhan. Paling tidak itu protes kebijakan pondok disiplin. Mendengar anaknya dihukum, maka kemudian di grup kami, kok boleh ya di pondok itu ada hukuman itu? Padahal kita sendiri tidak menyaksikan bentuknya hukuman. Hanya mendengar anaknya telepon, saya baru dihukum begini. Sudah komen di grup itu macam-macam. Mendengar anak kita sakit, sudah reaktif. Ingin segera datang ke pondok, izin ke pengasuhan, anaknya ingin dibawa pulang, berobat di rumah. Kadang menekan wali kelas, Ustadz, tolong anak saya sekarang begini, barusan telepon, tolong begini. Minimal minta ke wali kelas, Ustadz, tolong di-share dong foto kegiatan anak-anak kita. Kadang pernah saya menggoda itu di grup wali santri itu, foto kegiatan, video, bukan foto. Habis itu beberapa menit kemudian ada yang komen, kok anak saya enggak ada ya? Sama, anak saya juga enggak ada. Satu grup bilang semua anaknya enggak ada. Saya diserang sama wali santri, Ustadz ini hanya nge-share yang ada putranya saja. Putra saya juga enggak ada di situ. Lalu itu video apa Ustadz? Itu video 2 tahun yang lalu. Ini bentuk kegelisahan wali santri. Jadi setiap ada kiriman video itu di zoom, dicari mana anak saya, seperti mencari semut di dalam. Ini psikologi wali santri. Mendengarkan adzan. Jadi itu kondisi kita sebagai wali santri Bapak Ibu. Dan itu wajar. Jangankan kita, Nabi Yakub alaihissalam saat kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihissalam belum kepikiran, sampai kemudian menderita sakit, dan karena kesedihan yang mendalam maka beliau kemudian sampai mengalami kebutaan meskipun tidak permanen karena stres. Dan saya pikir seluruh wali santri pernah mengalami stres, apalagi kalau anaknya telepon uangnya hilang, anaknya telepon sepatunya hilang. Loh, saya punya kisah Bapak Ibu, anak saya telepon tolong saya dikirimi sepatu karena sepatu saya rusak. Saya kirimi sepatu itu, nyampe paketnya. Setelah paket nyampe, anak saya telepon, alhamdulillah sepatu sudah saya terima dan sekarang saya pakai. Istirahat pertama telepon, istirahat kedua telepon lagi, sepatu saya tadi hilang saat saya pakai untuk telepon. Cerita bahwa dapat sepatu ukurannya tidak sama, kanan sama kiri itu tidak sama ukurannya dan dua-duanya kebesaran. Setelah telepon istirahat kedua, lapor sepatunya hilang lagi sepatu yang ukurannya tidak sama tadi, sehingga pulang dari telepon itu tidak pakai sepatu. Bayangkan, itu kan cobaan kita saat memondokkan anak kita, dan itu bisa terjadi di mana-mana. Sementara seringkali kita ini berpikir dunia perjalanan hidup kita ini secara matematis. Sehingga kalau anak kita kehilangan, maka kita berpikir uang kita minus. Kita jarang berpikir tentang keberkahan saat kita ini memondokkan anak kita. Sering kita mendengarkan para tokoh agama, kiai, bahkan bapak kiai pimpinan kita mengatakan bahwa di antara manfaat kita menikah itu karena dengan menikah kita punya anak. Dengan menikah kita punya anak, kemudian kita punya kesempatan untuk memondokkan anak kita. Saat kita memondokkan anak kita di pesantren,
maka yang kita lakukan saat mencari rezeki itu lebih berkah daripada saat kita mencari rezeki tetapi tidak untuk memondokkan anak kita. Dan kalau kita pikir saat anak kita butuh apapun keperluan pondok, rezeki pasti ada. Cuma bapak ibu tidak mau mengaku. Tidak mau mengaku. Pasti ada. Maka lebih bagus sandal hilang di pesantren karena itu dihitung sedekah daripada uang itu kita pakai jalan-jalan ke mall. Setuju enggak ibu ya? Jadi kalau saya berpikir anak kita laporan ini hilang, alhamdulillah uang saya semakin tambah berkah karena uang ini saya alirkan ke pondok. Sehingga berapapun uang yang kita kirim ke anak-anak kita karena keperluan pondoknya itu tidak akan ada yang sia-sia. Sehingga dengan begitu kemudian kita menjadi legowo, tidak ada keinginan-keinginan untuk melakukan protes-protes yang berlebihan. Maka mari kita Bapak Ibu berpikir bahwa Bapak Kiai, para Ustadz Soeharto dan lain sebagainya itu mereka tidak pernah tidur kemudian tidak berpikir pondok. Mereka ini selalu berpikir tentang pondok 24 jam. Ada kebijakan-kebijakan, ada aturan-aturan, ada disiplin-disiplin. Kalau kita ikut campur dalam disiplin-disiplin itu, saya yakin disiplin pondok akan rusak. Contoh misalkan kita ini berada di traffic light lampu merah. Merah kemudian kita terobos, satu orang menerobos, maka yang lain akan ikut menerobos. Satu wali santri menabrak disiplin pondok, yang lain akan menabrak. Jika disiplin itu ditabrak, saya yakin pondok tidak memiliki kehebatan seperti yang kita alami. Pondok ini sudah sejak tahun 1926 dan disiplin itu sudah ditegakkan sekian lama dan alumni-alumninya luar biasa. Kita lihat tadi Ustadz Munif bagaimana menunjukkan kalibernya sebagai alumni Gontor yang luar biasa. Maka mudah-mudahan dengan acara ini kita mulai terbuka bahwa Bapak Kiai itu tidak pernah tidur seperti kita tidur. Bapak Kiai selalu berpikir tentang anak-anak kita. Kita sendiri tidak pernah berpikir bagaimana Bapak Kiai. Pertanyaan satu saja, pernahkah kita mendoakan sang Kiai? Pernah tidak Bapak Ibu mendoakan Bapak pimpinan pondok? Ustadz Munif ini setiap habis sholat mendoakan Pak Kiai. Kita tidak pernah, seringnya protes. Maka pertanyaan yang kedua adalah, siapa yang berhak mengatur pondok? Kiai atau kita? Seringkali kita ini berpikir saat memondokkan anak kita seperti konsumen, transaksi jual beli. Sehingga kita mengatakan saya pembeli adalah raja, saya wali santri adalah raja yang berhak mengatur pondok dan pimpin. Mari kita ubah, mari kita ingat saat memondokkan anak kita, kita sudah menulis pernyataan siap mengikuti disiplin pondok. Maka kalau memang kita merasa keberatan, ya pilihannya mau lanjut atau dibawa pulang. Ada satu kisah yang mungkin memilukan. Ada seorang pimpinan pondok, kemudian memondokkan anaknya di Gontor. Saat mendengar anaknya dihukum karena alasan begini-begini, beliau mengatakan, di pondok saya, kalau ada anak melanggar begitu, hukumannya tidak begitu. Lalu saya jawab, kalau pondok jenengan lebih bagus, bawa aja pulang anaknya, pondokkan di pondoknya sendiri. Kan begitu logika kita. Maka mari kita sadar diri bahwa yang memondokkan anak kita itu kita sendiri. Gontor tidak pernah memanggil kita, memaksa kita untuk memondokkan putra kita di Gontor. Maka dengan begitu kita akan sadar bahwa yang butuh adalah kita terhadap Gontor, bukan Gontor yang butuh kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.